Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi mawala. Puji syukur di kesempatan malam ini ya, kita bisa bersua dengan para hadirin semua, dengan para pemirsa semua, dan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, kemudahan dalam ilmu ya. Tak lupa salat dan salam juga kita sampaikan pada uswah wa qudwah kita yang nanti insya Allah di bulan ini ya, di awal-awal bulan ini kita mengadakan maulid juga ya, kelahiran baginda Muhammad SAW, juga pada keluarga, sahabat tabi'in dan juga umatnya. Sebelum kita mulai, kita tuh kebarokahan, kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya, untuk mu'alif dan juga keberkahan majelis. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan filah para pemirsa kajian Turos di LDK channel ini, kita masih di bab yang sedang kita kaji ini ya, masih di dalam bab ikhlas. Bagi para thalibul ilmi, ikhlas itu tentunya sangat penting sekali. Bahkan sampai-sampai Al-Fakir pernah mendapati ada sebuah kitab itu khusus membahas mengenai keikhlasan. Di situ bab ikhlas itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 50 bab ya. Jadi 50 bab ikhlas di situ. Jadi ikhlas karena apa? Karena apa itu dibahas. Al-Fakir pernah membaca itu, Masya Allah ya. Ada ulama yang sampai membahas banyak sekali konten yang berkaitan dengan ikhlas, itu bisa jadi satu kitab. Makanya nggak mengherankan kalau misalnya di awal-awal, sebagaimana mungkin Ilhan Filah yang mengikuti dari awal ya, yang pertama awal banget itu, pada materi apa, KJ itu sudah menyampaikan mengenai kutipan dari Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah mengenai begitu luar biasanya hadis mengenai niat gitu ya. Nah, sebagai lanjutan dari penjelasan yang lalu mengenai pernyataan-pernyataan ya, ungkapan-ungkapan dari para ulama arifillah, yaitu ulama-ulama yang memiliki kesadaran yang tinggi, kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Nah, terakhir itu kita mendapatkan keterangan dari Wa'anzinun rahimahullah qala, bahwa Zunun rahimahullah ini menjelaskan kepada kita salah satu min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda ikhlas. Istiwa'ul madhi wa dzami, tidak ada pengaruhnya pujian dan celaan, minal amati, dari publik. Jadi pujian dan celaan atau pujian dan kritikan dari publik itu tidak ada pengaruh. Itu tanda yang pertama. Tanda pertama orang yang ikhlas adalah tiada pengaruh dia dipuji atau dia dikritik oleh publik, itu nggak ada pengaruh bagi dirinya. Yang keduanya wanis yanuriyatil amali fil amali, tidak mengingat-ingat amalan baik yang sudah dia perbuat. Jadi nisyan, dia tidak mengingat lagi, tidak mau mengingat sedikit pun amalan yang
Amalan baik yang sudah dia kerjakan, dia lupakan. Yang kedua, waktu do'u sawabil amali fil akhirati. Nah, yang ketiga itu tanda orang ikhlas. Yang ketiga, cirinya adalah uh, hanya mengharap, hanya berharap pahala amal di akhirat. Jadi tidak mengharapkan pahalanya ini di dunia, tapi hanya berharap dapat pahala yang hakiki di akhirat. Itu yang 2 minggu yang lalu seperti itu. Terakhir kita mendapati keterangan dari ulama Zu An-Nun rahimahullah seperti itu. Selanjutnya ada juga Abu Usman rahimahullah. Wa Nabi Usman rahimahullah qala al-ikhlasu nisyatu ru'yatil khalqi bidawamin nazuri ilal khaliqi. Dari Abu Usman rahimahullah, semoga Allah meridai, qala berkata, al-ikhlasu, yang namanya ikhlas, nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan perhatian publik, ya, melupakan, mengabaikan pandangan masyarakat, pandangan publik. Bidawamin nazuri, sembari senantiasa fokus ilal khaliq, kepada sang pencipta. Nah, ini adalah gambaran ikhlas menurut Abu Usman rahimahullah. Melupakan pandangan atau perhatian publik, sembari senantiasa fokus kepada sang khalik. Selanjutnya ada Hudzaifah al-Mar'ashi. Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah. Nah, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu, dari Hudzaifah al-Mar'ashi, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata atau beliau menjelaskan, al-ikhlasu, yang namanya ikhlas, an yastawiya af'alul abdi fi zahiri wal batini. Yang namanya ikhlas katanya an yastawiya, ada kesamaan. Jadi terdapat kesamaan af'alul abdi, perbuatan manusia, perbuatan hamba, fi zahiri wal batini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi menurut Hudzaifah al-Mar'ashi, ikhlas itu adalah terdapatnya kesamaan perbuatan hamba, baik ketika dilakukan saat nampak maupun ketika dilakukan saat tersembunyi. Jadi tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya luaran maupun dalaman, lahir batin itu nggak ada bedanya, gitu ya. Jadi perbuatannya itu sama saja. Dia melakukan begini ketika di tengah keramaian, ketika di tengah kesendirian, ya sama saja. Tetap dia melakukan amal baik, tidak ada pengaruh. Namun memang kalau sekarang kita rasakan sendiri, ya, kok kadang terasa semangat kalau ada orang lain. Namun kalau nggak ada orang lain, dia terasa gimana gitu ya. Nah, ini mungkin ya perlu diluruskan diri kita, itu diniatkan ulang, dijaga keistiqomahannya itu. Jangan sampai seperti demikian, ya. Harus dijaga itu. Dan memang nanti ada penjelasan mengenai betapa sulitnya ikhlas itu, diakui oleh para ulama juga. Selanjutnya Wabi al-Fudail Ibni Iyad rahimahullah. Ini ulama yang sangat terkenal, beliau, ya. Ini Juhud, ulama yang sangat sufi sekali. Abu Ali al-Fudail bin Iyad rahimahullah, qala, beliau berkata, tarkul amali li ajlin nasi, meninggalkan amalan karena manusia, ria'un. Kata beliau itu, meninggalkan amalan karena manusia adalah ria.
Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Melakukan amalan karena manusia itu syirik gitu. Jadi meninggalkan amalan karena manusia itu riya, melakukan amalan karena manusia itu malah jadi syirik. Wal ikhlas, nah sedangkan yang itu kata beliau, an yu'afikallahu minhuma, ketika Allah selamatkan Anda dari kedua kondisi tadi gitu. Ketika Allah menyelamatkan Anda dari riya dan syirik, itulah berarti Anda dalam kondisi ikhlas. Di sini beliau menyampaikan mengenai an yu'afikallahu minhuma. Jadi memang betul-betul ada pertolongan Allah untuk bisa melakukan ikhlas. Secara tersirat beliau menyatakan seperti itu ya. Beliau memang memberikan kriteria kepada kita, memberikan kriteria yang sangat luar biasa menarik ini, bahwa kalau kita beliau itu sekaligus membedakan mana riya, mana syirik, mana ikhlas. Kata beliau itu kalau melakukan ininya enggak ini jamnya minta dibetulin dulu jamnya. Iya, itu ya. Kalau meninggalkan amal, meninggalkan amalan, tidak mau melakukan perbuatan, jadi saya nggak mau melakukan ini ya, takut dianggap riya, padahal itu riya gitu. Nah terus wal amalu li ajlinas, lalu dia melakukan ini, saya melakukan ini ya demi orang itu, nah itu syirik gitu. Nah yang ikhlas itu adalah kalau kita bukan keduanya, kata beliau. Itu bukan keduanya. Itu ketika apa? Ketika Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Nah ini ya. Jadi tarkul amali li ajlin nasi riyaun, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afikallahu minhuma. Kata beliau seperti itu. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, melakukan amalan karena manusia itu malah jadi syirik. Yang namanya ikhlas adalah saat Allah selamatkan Anda semua dari keduanya. Nah, selanjutnya di sini ada ulama yang lain menyampaikan keterangan lagi nih, Masya Allah ya. Malam ini kita diberikan kemudahan, kenikmatan oleh Allah untuk mendapatkan kalimatul hikmah dari para ulama. Nah, selanjutnya wa'an Ruwaim rahimahullah qala. Dari Ruwaim rahimahullah, beliau bersabda, beliau berkata, al-ikhlasu an la yurida ala amalihi iwadun. Kata beliau, al-ikhlasu, ikhlas itu an la yurido, ya, an la yurida ala amalihi. Jadi yang namanya ikhlas itu tidak ada keinginan, tidak ada keinginan ala amalihi, terhadap amal baiknya, iwadun, balasan gitu ya, iwadun, balasan, minad darain, balasan amal di dunia akhirat. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Wala hadhon, bukan pula demi keuntungan, minal mulkain, keuntungan dari dua malaikat pencatat, karena nanti malaikat mencatat baik misalnya gitu. Nah, kalau menurut Ruwaim ini mungkin bagi sebagian kalangan terlalu ekstrim ikhlasnya, tapi ini memang ya kenyataannya seperti itu. Untuk mempertahankan keikhlasan, para ulama sampai menggambarkan ikhlas itu seperti itu. Jadi ikhlas itu, kata beliau itu bukan mengenai keinginan dapat balasan amal di dunia akhirat. Begitupun juga ikhlas itu bukan masalah mendapatkan catatan baik dari dua malaikat pencatat. Bukan sekedar itu, kata beliau itu ikhlas. Tetapi lebih dari itu tentunya. Ini al-ikhlasu an la yurida ala amalihi iwadun minad darain wala hazan minal mulkain. Itu menurut
Ruwaim rahimahullah. Selanjutnya Wa'an Yusuf bin Al-Husain rahimahullah. Dari Yusuf bin Al-Husain rahimahullah qala azu syai'un fid dunya al-ikhlasu. Suatu yang sangat sulit di dunia ini adalah ikhlas, kata beliau. Di sini Al-Faqih menerjemahkan azu bukan diterjemahkan dengan kemuliaan ya, karena ini kembali ke makna leksikal, makna bahasanya leksikal. Dari azza, jadi azza atau azizun itu secara leksikalnya adalah berat, susah, sulit ya. Nah dari situ berkembang menjadi mulia, gitu. Karena kemuliaan itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat kan gitu. Nah inilah logika penerjemahan dari azza syai'un fid dunya al-ikhlas. Jadi sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Ini Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, ulama sampai bilang kayak begitu ya ke kita. Jadi yang paling sulit. Karena kan pernah kan kita mendapat riwayat ya, mendapat hadis mengenai ada mujahid yang dianggap orang-orang itu mujahid, padahal ya kan dianggap oleh orang-orang itu mujahid. Nah, padahal ternyata ketika ketika meninggal ternyata sama Rasul tidak dianggap syahid gitu. Ketika meninggal sama Rasul tidak dianggap syahid. Nah, ternyata Rasul memberitahu karena amalannya itu riya, karena ingin dianggap pahlawan. Masya Allah ya. Nah, makanya wajar kalau misalkan Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ini menyampaikan kepada kita azu syai' fid dunya al-ikhlas. Jadi sesuatu yang paling susah di dunia ini adalah keikhlasan. Amal qalbi itu ya susah memang. Ada ulama selanjutnya menyampaikan juga wa Nabi Utsman qala, dari Abu Utsman rahimahullah berkata ikhlasul awam ma la yakunu lin nafsi fihi hadun wal ikhlasul khas ma yajri alaihim la bihim fatabdu minhum atau wahum anha bima'zilin wala yaqulahum alaiha ru'yatun wala biha i'tidadun. Nah, beliau menyampaikan begini intinya. Ikhlasul awam, ikhlasnya orang kebanyakan atau orang-orang yang awam, ma la yakunu li nafsi fi hadun. Jadi tidak ketiadaan keuntungan bagi dirinya. Jadi ikhlasnya orang awam adalah pikirannya itu la yakunu li nafsi fi hadun gitu. Pasti dia pikirannya saya itu kalau ikhlas artinya tidak memperoleh keuntungan apa-apa, alias tanpa pamrih gitu ya, tanpa keuntungan apa-apa. Itu menurut orang awam. Karena beliau seperti itu. Wal ikhlasul khossi, sedangkan ikhlasnya kalangan pilihan. Nah, kalau kata kalangan pilihan, ikhlas itu adalah ma yajri alaihim, ya, ma yajri alaihim la bihim. Tetapi bicara soal kewajiban katanya. Jadi yang namanya ikhlas orang pilihan adalah ma yajri alaihim la bihim. Jadi sebuah kewajiban, bukan sebuah hak gitu. Jadi kewajiban. Fatabdu minhum atau sehingga dari keikhlasan ini akan melahirkan ketaatan dalam diri mereka ini. Wahum anha bima'zilin, ya, wahum anha bima'zilin. Nah, mereka memiliki tempat sunyi, gitu ya, memiliki tempat sunyi, tempat menyepi dalam diri mereka itu. Wala yaqulahum alaiha, yang tidak tersentuh tempat suci, tempat sunyi yang mereka miliki ini, ru'yatun, tidak tersentuh oleh riya, wala biha i'tidadun, juga tidak tersentuh oleh kebanggaan diri gitu. Jadi kalau menurut orang awam yang namanya ikhlas
adalah ketiadaan keuntungan bagi dirinya, sedangkan kalau menurut kalangan pilihan, kalangan yang level ketakwaannya tinggi, kalangan pilihan, nah ikhlas ini adalah tentang kewajiban. Gitu. Ikhlas ini bicara soal kewajiban yang berlaku, bukan hak, gitu ya. Kewajiban yang berlaku bukan hak bagi mereka, sehingga terlihat ketaatan dalam diri mereka ini, muncul ketaatan. Karena ikhlas itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi kewajiban. Ikhlas itu bicara soal kewajiban bagi mereka ini, sehingga akan lahir ketaatan. Dan di dalam diri mereka itu ada sebuah tempat yang sunyi, tempat yang suci lah gitu, tempat yang memang tersendiri. Yang tempat itu sangat kuat sekali mereka jaga, yang tidak akan pernah tersentuh oleh riya dan juga kesombongan atau kebanggaan diri. Itu menurut orang-orang pilihan. Nah, itu Iwan Filah beberapa kata-kata mutiara, kalimatul hikmah dari para ulama mengenai gambaran apa itu ikhlas. Nah, selanjutnya wa amma sidku faqala Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, kita masuk ke paragraf yang baru ya. Jadi Iwan Filah, adapun kata mu'alif Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun asidku, ya, adapun asidku, kejujuran atau kebenaran, ya. Nah, di sini ada kaitan dengan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian atau hendaklah kalian ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang sodik, orang-orang yang benar. Di sini asidku atau as-sodik itu Al-Fakir pahami dengan dua kata ya, kejujuran dan kebenaran gitu ya. Jadi nggak bisa terpisah salah satunya itu ternyata. Ketika kita baca-baca ini, kita mau tolak lagi ternyata. Jadi asidku atau as-sodik itu ya bukan bicara soal semata kejujuran, tapi kejujurannya itu benar gitu. Kejujuran dan kebenaran gitu. Nah, maka dari itu di sini coba kita lihat ada Imam Al-Qusairi. Ini ahli sufi ya. Qala Al-Qusairi asidku imadul amri. Al-Qusairi ini menyampaikan asidku, kejujuran atau kebenaran, kata beliau adalah imadul amri, pilar sebuah perkara. Wabihi, dengan itu tamamuhu, sebuah perkara sempurna. Wafihi, yang namanya kejujuran atau kebenaran itu nizamuhu, mengandung aturan, mengandung sebuah sistem ya. Wa aqalluhu, yang paling standar, yang paling minimal, yang namanya ikhlas itu adalah katanya istiwa usyri wal alaniyah. Ada kesamaan antara yang disembunyikan dengan apa yang diperlihatkan. Ini kata Imam Al-Qusairi. Jadi yang namanya kejujuran atau kebenaran ini adalah pilar sebuah perkara. Dengan itu perkara menjadi sempurna. Juga mengandung aturan yang paling minimal. Keikhlasan itu adalah kesamaan antara yang disembunyikan dan apa yang diperlihatkan. Jadi kalau misalnya, nah ini apa yang kita, ya mohon maaf ya, ini berarti kalau demikian ini memang agak menyentil sedikit bagi para konsultan branding. Ini agak sedikit menyentil sedikit ya, mohon maaf ini. Nah itu seperti itu. Jadi
apa yang terlihat dengan apa yang tersembunyi itu berbeda kan, branding kan gitu ya, branding gitu. Ya, tapi ini dalam konteks asidku, dalam konteks jujur, dalam konteks benar. Nah, seseorang itu disebut jujur dan benar paling minimal tadi, apa yang terlihat dengan apa yang tersembunyi itu sama aja gitu. Gitu ya. Jadi membranding apa adanya gitu. Kalau brandingnya beda dengan yang kenyataannya, nah itu nggak masuk tuh. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kondisi hari ini ya, makanya mungkin agak hati-hati ya. Al-Fakir menyarankan kepada para konsultan branding, para marketing ini harus agak hati-hati. Gitu. Harus agak hati-hati supaya jangan sampai ada yang namanya al-kizbu, ada kebohongan, jangan sampai terjadi. Makanya para bisnismen, para pengusaha itu memang dianjurkan banyak bersedekah ya dalam riwayat itu, supaya hal-hal yang ketidaksengajaan itu bisa tertebus gitu ya. Nah itu sedikit ya, ada kaitannya mungkin ya dengan kondisi hari ini. Selanjutnya Ibn Filah wa ruwaina an Sahal ibni Abdillah at-Tustari, diriwayatkan kepada kita, maksudnya kepada Imam An-Nawawi rahimahullah, ini dari Sahal bin Abdullah at-Tustari. Qala, beliau berkata, la yashumu, ya, la yashumu roihata la yashumu roihata asidki abdun dahna nafsahu au ghairahu. La yasumu, tidak mampu mencium aroma, tidak mampu, tidak sanggup mencium aroma. Roihata sidki, aroma kejujuran, abdun, ya, aroma kejujuran atau aroma kebenaran, abdun, si manusia, dahana, yang menipu, nafsahu, dirinya, au wirahu, maupun menipu orang lain. Nah ini menurut beliau bahwa yang namanya kriteria seseorang itu dia memiliki kejujuran atau kebenaran itu dikala dia bisa gitu, bisa mencium aromanya, mencium hawa dari kebenaran dan kejujuran. Nah di sini diungkapkan dengan sesuatu kebalikan kata beliau itu. Jadi kata beliau ternyata pada intinya orang yang terbiasa ya dahanan nafsahu au ghairu, yang terbiasa menipu dirinya dan menipu orang, nah itu tidak akan la yashumu, tidak akan mampu mencium aroma, ya, mencium aroma royah, aroma asidki, mencium aroma kejujuran atau kebenaran. Kata beliau ya, Masya Allah. Jadi diibaratkan sebagai sebuah aroma. Artinya apa? Royah dianggap sebagai sebuah aroma. Artinya apa? Nah, artinya sebetulnya yang namanya asidku, kejujuran atau kebenaran, kalau indera kita normal itu kita akan bisa merasakannya gitu. Jadi dengan penggunaan lafaz royah, yaitu aroma, ya, dari roih itu angin, maksudnya aroma ya. Artinya apa? Artinya aroma kejujuran ini adalah nyata. Jadi kejujuran itu nyata, itu bisa terasa gitu, terasa oleh siapapun. Tapi syaratnya itu tadi, syaratnya adalah orang yang memang dia menghindarkan dirinya dari kebiasaan menipu diri dan orang lain. Jadi kalau ibrah dari penggunaan lafaz yang disampaikan oleh At-Tustari ini rahimahullah, maka yang namanya kebenaran, kejujuran itu adalah laksana sebuah aroma. Ya. Aroma ini kan dia siapapun bisa memilikinya gitu maksudnya. Jadi siapapun bisa memilikinya. Makanya
digambarkan dengan royatal sidki ya. Jadi digambarkan dengan aroma asidki. Baik Iwan Fila, selanjutnya wa'an zinuni rahimallah. Wa'an zinun dari Zu'anun rahimahullah. Kala beliau menyampaikan ya, asidku saifullah. Kejujuran atau kebenaran itu adalah saifullah, pedangnya Allah. Ma'udi'a ala syai'in, kalau digunakan untuk menebas sesuatu, illa qata'ahu, pastilah terpotong sesuatu itu ya. Masya Allah. Jadi beliau menggambarkan yang namanya kejujuran dan kebenaran ini, kejujuran atau kebenaran, itu laksana pedang Allah yang sanggup memotong apapun. Gitu ya. Luar biasa. Maksudnya sangat tajam gitu. Maksudnya adalah senjata gitu. Jadi kejujuran dan kebenaran itu sebetulnya bagi orang-orang beriman itu senjata yang sangat mematikan. Senjata yang sangat mematikan. Karena apa? Karena satu kejujuran, satu kebenaran itu bisa meruntuhkan sejuta kebohongan. Karena kebohongan itu kan rapuh ya. Satu kebohongan dibangun di atas kebohongan yang lain, terus dibangun sampai tinggi. Tapi ketika kita jujur, kita benar, ya, kitanya cuma seorang. Itu semua yang mendukung kebohongan itu ya. Semua yang memfasilitasi, semua yang memberikan alasan. Itu bisa runtuh dengan setika hanya oleh dengan satu kejujuran atau satu kebenaran. Satu kejujuran atau satu kebenaran itu bisa meruntuhkan sejuta kebohongan. Kenyataannya seperti itu ya. Karena biasanya tadi satu kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lain. Jadi kalau kebohongan intinya itu terbongkar, maka kebohongan yang lain sudah tiada guna lagi. Pasti itu sudah terbongkar juga kebohongan. Jadi karena itulah ini adalah senjata orang iman, kejujuran atau kebenaran itu ya. Maka ini adalah senjata yang paling ampuh yang harus kita miliki ya. Jangan sampai kita tidak punya senjata. Nah inilah senjata kejujuran, senjata kebenaran di dalam kehidupan sekarang inilah yang paling penting sebetulnya. Luar biasa ya digambarkan dengan seperti itu oleh Zunun rahimahullah, Zunun al-Misri, panjangannya itu. Selanjutnya cukup panjang juga, ada kaul ulama dari Al-Haris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanil Haris Ibnu Asad Al-Muhasibi bidomil mim rahimahullah. Dari Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, ini dengan mendomahkan mim kata penulisnya, Muhasibi berarti ya, bukan Mahasibi tapi Muhasibi rahimahullah, semoga Allah merahmati. Kalau beliau menyampaikan, as-sadiqu huwallazi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. Nah, beliau menyampaikan katanya, as-sadiq, orang yang jujur, orang yang benar, ya, huwallazi adalah orang yang la yubali, tidak peduli, law kharaja kullu qadrin lahu, ya, tidak peduli seandainya muncul pujian kepadanya fi qulubil khalqi, di hati manusia, min ajli salahi qalbihi, ya, karena memang orang yang dipuji ini, as-sadiq ini adalah memiliki hati yang baik ya, hatinya sangat bersih. Nah itu masih yang awalnya ya, masih titik yang pertama ini, Al-Muhasibi ya. Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi yang pertama tadi menyampaikan gitu. Orang yang jujur atau orang yang benar ini adalah orang yang biasanya tidak akan peduli kalau dia itu dipuji orang. Dia tidak peduli dia itu kalau dipuji orang. Nah, itu yang pertama ya.
wala yuhibbu ittila'an nasi ala masakilid dzarri min husni amali. Nah, beliau juga menyampaikan wala yuhibbu, orang yang jujur, orang yang benar itu tidak akan senang juga. Tidak akan senang, tidak akan suka. Ittila'an nasi, ketika orang mengetahui ala masakilid dzarri, bahwa ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu ya, kebaikan min husni amali, kebaikan amalnya. Jadi beliau menyatakan bahwa orang yang jujur, orang yang benar, dia tidak senang ketika orang-orang mengetahui sekecil apapun kebaikan amalnya. Jadi kalau diketahui kebaikan amalnya itu malah nggak terlalu senang dia itu. Wala yakrahu ittilahum ala sayyimin amalihi li'anna karahatahu zalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Nah, terus disampaikan juga wala yakrahu, orang yang jujur, orang yang benar itu tidak akan benci. Gitu ya. Dia tidak akan membenci. Itilahum, kepada orang-orang yang mengetahui ala sayyi, ya, mengetahui buruk min amalihi, keburukan amalnya. Li'anna karohatuhu, ya, li'anna karohatahu, karena kebencian dia, zalika dalilun, itu malah menjadi bukti ala anahu, bahwa dia ini yuhibu ziyadah, senang ya, senang pujian gitu ya, senang pujian, senang dianggap baik, indahum, senang pujian dianggap baik oleh orang-orang ya. Walaysa hadza, dan ini tentu bukan min akhlaqi siddiqin, bukanlah akhlak orang-orang yang jujur atau benar. Nah, jadi Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, dia menyampaikan orang jujur itu atau orang yang benar itu, dia tidak peduli muncul pujian. Dia tidak peduli seandainya muncul pujian karena kebaikan dirinya. Terus yang kedua, dia tidak senang orang-orang mengetahui sekecil apapun kebaikan dirinya. Dan dia pun juga tidak akan benci kalau orang-orang tahu kejelekan amalnya. Nah, karena dalam benak dia itu, kalau sampai dia membenci orang-orang hanya gara-gara orang tahu keburukan amalnya, berarti apa? Dia ingin selalu dianggap baik. Nah, ketika selalu ingin dianggap baik, artinya senang pujian. Nah, ini tentu bukan akhlak orang yang jujur atau orang yang benar. Kutipan ini ada juga sebetulnya di dalam kitab At-Tibyan ya. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu ada kutipan-kutipannya ya. Namun yang paling lengkap memang di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Artinya apa? Artinya cukup penting gitu ya. Imam An-Nawawi itu mengutip-ngutip ulang lagi kutipan ini di kitab beliau yang lain. Sering sekali diulang-ulang. Baik, masih ada juga. Alhamdulillah nih masih banyak kutipannya. Wan Abil Qasim Al-Junaid Ibni Muhammad rahimahullah qala. Dari Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, as-sadiqu yataqallabu. As-sadiqu yataqallabu fil yaumi arba'ina marratan. Wal mura'a yasbutu ala halatin wahidatan arba'ina sanatan. Beliau menyampaikan begini, as-sadiqu, orang yang jujur, orang yang benar, yataqallabu, ya, fil yaum, dalam sehari itu bisa mengalami perubahan ekspresi, perubahan sikap, perubahan ekspresi. Arba'ina marotan, 40 kali. Wajar ya, karena jiwa orang yang jujur, orang yang benar itu dia lepas. Jiwanya itu lepas, bebas gitu. Tidak ada apa ya, jiwanya tidak terpenjara sesuatu, tidak terkungkung sesuatu jiwanya itu. Lurus jiwanya itu. Makanya yataqallabu fil yaumi arba'ina marrah. Jadi
bisa memunculkan dalam sehari itu banyak sekali sikap, banyak sekali ekspresi gitu ya. Bisa bahagia, bisa senang gitu. Jadi natural gitu. Ekspresi mukanya itu natural. Wal muro ya, kata beliau wal muro'a atau wal muroi, yaitu orang yang senang ria, yasbutu ala halatin wahidatan. Nah, tapi kalau orang yang ria ya, yasbutu ala halatin ya wahidah, ya, dia istilahnya itu hanya mukanya itu ya suram ya. Mukanya itu suram, hanya kelihatan satu ekspresi saja. Ya, seperti terkungkung topeng gitu. Arba'ina sanatan selama 40 tahun gitu. Jadi orang yang jujur, orang yang benar dalam sehari bisa mengalami perubahan ekspresi 40 kali. Sedangkan orang yang ria selama 40 tahun selalu berupaya satu ekspresi. Jadi ini bicara soal pakai topeng atau tidak gitu kalau bahasa sekarang ya. Kalau misalnya ekspresinya gitu aja padahal itu bukan ekspresi yang aslinya gitu, topengnya gitu. Dan dia berusaha mempertahankan topeng itu kalau dia itu bukan orang yang sodik. Tapi kalau orang jujur mah ya dia apa adanya gitu. Kadang-kadang ketahuan ya ekspresinya sedih, kadang-kadang ketahuan bahagia, apa adanya ya. Nah ini menurut Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah. Dari kutipan-kutipan yang begitu banyak yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Nah, di sini akhirnya kultu, saya berkesimpulan, kata beliau itu. Nah, kultu, saya berkesimpulan. Ma'nahu an-sadiqa yaduru ma'al haqqi haisudaro. Artinya, kata beliau, orang yang jujur atau orang yang benar itu senantiasa mengiringi kebenaran bagaimanapun situasinya. Bagaimanapun apapun situasinya itu selalu senantiasa mengiringi kebenaran. Jadi as-shadiq, orang yang jujur, orang yang benar, itu senantiasa mengiringi hak ya, mengiringi kebenaran bagaimanapun situasinya. Fa idza kana al-fadlu syar'i fi sholati masalan sholat. Jika ada kebaikan ya, jika ada kebaikan yang dinyatakan oleh syariah, misalnya dalam sholat tadi itu, nah maka dia akan melaksanakan sholat. Maksud kebaikan ini keutamaan ya, al-fadl, keutamaan. Nah, selanjutnya, wa idza kana fi mujalasatil ulama wa sholihin wa difan atau doifan wal iyal wal qada'i hajati muslimin wa jabri qalbin maksurin wa nahwi dzalika fa ala dzalikal afdhala wa taraka adatahu. Nah, ini baru bisa dipahami. Nah, jika keutamaan tadi ada dalam lingkungan para ulama, orang-orang soleh, tamu, tetangga, kodo kebutuhan sesama muslim, terus juga mengobati hati yang sedih dan lain sebagainya. Nah, maka dia pasti melakukan al-afdol tadi, melakukan keutamaan atau kebaikan tadi, wa taroka, dan meninggalkan meninggalkan kepentingan dirinya. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Jadi berkesimpulan, Imam Nawawi berkesimpulan, jadi orang yang jujur, yang benar itu pasti dia itu akan mengikuti, mengiringi, dan akan selalu bersama dengan kebenaran bagaimanapun situasinya. Contohnya seperti ini, seperti dalam kasus sholat.
Dalam kasus yang lain-lain juga termasuk itu. Jadi selama ada kebaikan di situ, selama ada keutamaan di situ, maka dia akan melakukan aktivitas ibadah tersebut, melakukan aktivitas hukum tersebut, melakukan aktivitas yang tadi disebutkan itu. Ya, terlepas apapun keinginan dan kepentingannya, dia tidak akan taruhkah ada tahu, dia akan meninggalkan itu semua, meninggalkan kepentingan, keinginan, ambisi, gitu ya. Pokoknya selama ada kebaikan, selama ada keutamaan, dalam pandangan syar'i itu ada, gitu ya, yang dimasyru'kan, misalkan diwajibkan, diperintahkan. Pokoknya itu diperintahkan atau disyariatkan oleh Islam, itu adalah baik, nggak peduli, pokoknya itu apakah bertentangan dengan ambisi dirinya atau tidak, pokoknya dia akan tetap melakukan itu. Itulah as-shadiq, gitu ya. Hakikat dari as-shadiq. Nah, contoh lagi selanjutnya, wa kadzalika saum, demikian juga dalam konteks saum. Wal qiraah, membaca Al-Qur'an, wa zikru, berzikir, wal aklu, makan, wasyarbu, minum, wal jiddu, serius, wal majhu, bergurau, wal ikhtilat, berbaur, wal iktijal, sendirian, wa tana'um, dalam kondisi senang, wal ibtidal, dalam kondisi susah, wa nahuha, dan sebagainya ya. Fahai surah al-fadilata syari'ata, ketika dia melihat ada sebuah fadilah syariah, sebuah keutamaan, kebaikan, hikmah yang besar sekali yang ditunjukkan oleh syariah, fi syai'in, pada suatu perbuatan, min hada, perbuatan tadi itu, fa'alahu, pasti dia lakukan. La yartabitu bi'adatin, dia sudah tidak lagi mempertimbangkan kepentingan dirinya, adatnya, kepentingan dirinya. Dia tidak akan mempertimbangkan lagi itu. Wala bi ibadatin makhsusatin kama yaf'aluhul muroi. Juga dia tidak akan mempertimbangkan atau bahkan tidak akan menjadikan sebuah tidak akan menjadikan sebuah pikiran lah, tidak akan dipikirkan lagi. Tidak akan lagi dipikirkan lagi atau tidak akan dipertimbangkan lagi ritual tertentu sebagai pencitraan gitu. Kan kadang-kadang orang itu kalau mau beribadah kan pengen cari yang ibadahnya itu bisa jadi pencitraan kan. Nah, jadi kalau ibadahnya itu apakah mengandung pencitraan atau tidak, biasanya ibadah yang berdimensi sosial ya, itu suka bisa dijadikan pencitraan. Nah, orang yang jujur, yang benar ini udah nggak peduli lagi gitu. Yang namanya ibadah, mau itu ibadahnya bisa terlihat oleh orang lain atau tidak, nah maka pasti dia akan melaksanakannya selama itu sudah dinyatakan oleh syariat memiliki keutamaan. Sehingga tidak ada lagi dalam dirinya itu sebuah perasaan, wah kayaknya lebih elit berkurban ya daripada akikah, kan gitu ya misalnya. Atau misalnya, wah ini lebih elit berhaji nih daripada saum. Saum kan itu amal tersembunyi kan gitu. Susah kan dijadiin pencitraannya kan susah kan. Tapi kalau haji kan enak gitu. Dijadikan pencitraannya enak. Pejabat anu berangkat haji, artis anu berangkat haji kan gitu. Nah itu. Itu maksud dari pernyataan wala bi ibadatin makhsusatin kama yaf'aluhul muroi gitu maksudnya. Jadi dalam konteks yang lain selain sholat, selain hal-hal yang tadi di atas itu, nah misalnya seperti saum, membaca Quran, berzikir, ya makan, minum, bahkan termasuk makan, minum, serius bergurau, berbaur sendirian, senang, susah, dan lain-lain ya. Pokoknya kalau kata syariah di situ ada amal kebaikan, di situ ada keutamaan. Nah maka dia akan melakukan itu. Meskipun dia tidak lagi akan peduli dengan kepentingan dirinya atau pertimbangan ritual yang itu agak kelihatan bisa dicitrakan sebagai pencitraan dirinya.
mau itu pencitraan atau enggak, dia nggak akan lakukan gitu. Jadi pokoknya dia hanya melakukan apa yang dijadikan pertimbangan sebagai al-afdaliyah tadi, fadilatus syariah gitu. Itu aja pertimbangannya itu. Bukan adatnya, yaitu kepentingannya tadi itu. Juga bukan hal-hal yang lain yang bisa dicitrakan, yang bisa dijadikan sebagai branding image dirinya. Itu udah nggak dipedulikan lagi. Ini kesimpulan dari kutipan-kutipan tadi itu sebelumnya, ya. Kesimpulan yang terlintas ya dalam pikiran Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Jadi orang yang jujur itu ternyata selalu akan senantiasa bareng dengan kebenaran. Jadi orang yang jujur, orang yang benar itu dia mau kebenaran itu sedikit, itu dia ikut. Mau kebenaran itu banyak, dia ikut. Banyak sedikit dia ikut, nggak peduli siapapun. Pasti dia ikutin kebenaran itu. Nah, makanya dicontohkan misalkan dalam hal-hal yang misalnya di sini sholat, ya, dia akan melaksanakan sholat itu kalau memang sudah jelas sholat itu dinyatakan baik, dinyatakan utama, dia lakukan itu. Termasuk juga misalnya ketika mujalasah bersama ulama gitu ya, mulazamah bersama ulama itu bagus, itu baik. Meskipun para ulamanya ini kan nggak ada yang kaya gitu ya misalnya, atau mujalasah dengan orang soleh, meskipun orang soleh ini juga miskin misalnya, atau misalkan memuliakan tamu tadi itu, membantu keluarga, membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada amal yang itu memiliki al-fadlu syar'i atau fadilatus syariah tadi itu, maka dia akan lakukan amal itu. Nah, termasuk juga tadi contoh yang saum dan sebagainya itu. Nah, ditambahkan di dalam keterangan tadi itu yaitu tidak lagi mempertimbangkan kepentingan diri dan juga tidak lagi mempertimbangkan amal itu bisa dijadikan pencitraan atau enggak ya, itu sudah tidak lagi dipertimbangkan. Pokoknya selama kata Allah itu baik, dia laksanakan. Itulah orang yang jujur, orang yang benar itu seperti itu. Argumentasi selanjutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan as-shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, gitu ya. Beliau berdalil bahwa waqad kanat li Rasulillah SAW ahwalun, ya, ahwalun fi sholatihi wa siyamihi wa auradihi wa aklihi wa syurbihi wa lubsihi wa rukubihi wa muasyirati ahlihi wa jiddihi wa majhihi wa sururi wa gudubihi wa iglatihi wa inkaril munkari wa rifkihi fihi wa ukubatihi wa mustahki ta'jir wa sufkihi anhum wa ghairi zalika bihasbil imkani wa afdali fi dzalikal waqti wal hali. Jadi begini katanya, Rasulullah sendiri ini menghadapi beragam situasi ya, beragam situasi, beragam kondisi. Li Rasulullah ahwalun. Jadi Rasulullah memiliki atau menghadapi beragam situasi dan kondisi. Fi sholatihi seperti sholat, siam, saumnya, ya, wa aurad wiridnya, wa aklihi makan, wa syurbihi minum, wa lubsihi berpakaian, wa rukubihi berkendaraan, wa muasyirah alihi bergaul dengan keluarganya, wa jidhi dalam seriusnya, wa majhi dalam gurauannya, wa sururihi dalam senangnya, wa godobihi dan juga ketika dalam senang atau marah, ya bahagia atau marah, wa igladihi fi inkar dan juga ketegasan beliau, igladihi ketegasan beliau, fi inkaril munkar menolak kemunkaran, warifkihi dan juga warifkihi dan juga cara beliau memberi arahan solusi untuk menolak kemunkaran, ukubatihi dan juga hukuman yang beliau sampaikan, mustahakil takjir kepada orang yang memang layak dihukum, wasofihi dan juga pengampunan beliau anhum terhadap mereka yang layak diampuni,
wa ghairu zalika dan lain sebagainya bihasbil imkan, ya sesuai dengan sesuai dengan kemaksimalan, ya sesuai dengan kemaksimalan dirinya, wal afdal dan yang terbaik, fidzalikal waqti wal hal, sesuai waktu dan keadaannya. Jadi semua kondisi tadi yang beliau hadapi itu akan beliau sikapi dengan maksimal dan dengan sikap terbaik sesuai waktu dan keadaannya. Sesuai waktu dan orang yang jujur, orang yang pasti akan menyikapi sesuatu itu dengan maksimal, dengan sikap terbaik sesuai waktu dan keadaannya, ya sesuai dengan perintah syar'inya, gitu. Wala syakka fi ikhtilafi ahwali syai' fil afdaliyati, bukan perkara aneh, wala syakka bukan perkara aneh, fi ikhtilafi ahwali syai' ya fil afdaliyah, suatu keutamaan atau kebaikan ini bisa disikapi dengan cara yang bermacam-macam, yang beragam. Fa inna sauma, maka seperti saum, gitu ya, maka misal saum, gitu ya. Yaumal id, fa inna saum haramun, maka saum itu menjadi haram yaumal id, pada hari raya. Wajibun qoblahu, sedangkan sebelum hari raya saum itu menjadi wajib. Masnunatun ba'dahu, setelah hari raya saum itu menjadi sunnah. Nah, ini argumentasi selanjutnya, ya. Jadi bukan suatu hal yang aneh, suatu keadaan atau suatu keutamaan atau kebaikan itu bisa disikapi dengan cara yang beragam, ya. Contoh saum, gitu ya, saum. Nah, dia menjadi baik saum itu kalau dilakukan pada bulannya. Nah, tapi bisa menjadi buruk saum itu kalau dilakukan pada hari raya, pada hari yang dilarang. Wassolatu mahbubatun fi mu'dhamil awqat. Begitu juga dengan sholat ini. Sholat ini dianjurkan. Sholat itu disunahkan pada sebagian besar waktu, ya. Wa takrahu fi awqati wa ahwali ka mudha'afatil ahbasin, ya. Tapi sholat itu bisa jadi makruh hukumnya, gitu. Jadi sholat itu disunahkan. Sholat itu disunahkan pada sebagian besar waktu, tapi bisa jadi makruh pada sebagian waktu yang lain. Contohnya seperti orang yang ketika waktunya sholat, nah dalam sholatnya dia menahan kotoran, menahan BAB, ya, itu makruh. Nah, contoh selanjutnya, wa qira'atul Qur'an mahbubatun. Membaca Al-Qur'an itu kan disunahkan. Pada sebagian besar waktu disunahkan. Tetapi wa tukrahu fi ruku' wa sujud. Tetapi kalau ruku' dan sujud itu malah jadi makruh. Nah, ini wa ghairu zalika dan lain-lainnya. Wa kadzalika, demikian juga tahsinul libas. Ya, demikian juga anjuran berpakaian bagus yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Wal id, juga anjuran berpakaian bagus pada hari raya. Nah, wa khilafuhu, tapi kebalikannya, justru malah dianjurkan menggunakan pakaian yang sederhana, yaitu yaumal istisqa, ketika sholat minta hujan. Nah, sholat minta hujan itu nggak boleh pakai baju, atau makruh lah, ya, makruh pakai baju yang bagus, yang mewah. Harus pakai yang sederhana, gitu, supaya Allah itu kasihan sama kita. Kadzalika ma asbaha hadil amsilah. Demikian juga contoh yang lain sebagainya. Nah, itu jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, ini ingat Imam As-Suyuti karena saya kan mengampunya Imam Adiroyah sebetulnya. Nanti insya Allah, ya, minggu depannya, dan ada umur kita kaji, lanjutkan lagi Imam Adiroyahnya. Nah, jadi Imam Filah tadi, ya, kultu, saya berkesimpulan, kata Imam An-Nawawi itu,
Saya dikit ulangi lagi. Itu tadi poin-poinnya. Yang namanya orang jujur, orang benar, itu dia pasti akan mengiringi kebenaran, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Kalau Allah perintahkan, dia pasti akan ikuti gitu. Orang yang jujur, orang yang benar itu seperti itu. Tidak lagi, bahkan dalam ibadah pun dia sudah tidak peduli lagi mana ibadah yang bisa jadi pencitraan atau tidak, udah nggak dipandang lagi yang seperti itu ya. Selama itu ada afdoliyah syar'iyah, selama ada keutamaan kebaikan syariah, maka dia akan laksanakan. Tak peduli lagi kepentingan diri dan juga pencitraan. Nah, alasannya bagaimana? Ya seperti Nabi juga. Nabi juga kan mengalami banyak situasi dan kondisi Nabi ini. Beliau banyak sekali mengalami situasi dan kondisi. Hanya saja, apapun situasi dan kondisinya, Nabi Muhammad SAW itu selalu menyikapi dengan sikap yang maksimal dan terbaik yang disesuaikan dengan waktu dan keadaan. Kenyataannya kan memang seperti itu. Yang namanya suatu keutamaan, yaitu suatu kebaikan, itu bisa disikapi dengan cara yang beragam. Contohnya kayak tadi, contoh-contoh tadi itu. Nah, makanya baik dan buruk itu ya harus kembali lagi kepada syariah. Baik dan buruk itu tidak boleh kepada yang lain. Soalnya tadi itu, ketika misalnya saum, kita asal saum aja, saum hari raya itu malah jadi buruk kan gitu, bukan jadi baik. Nah, orang yang jujur, orang yang benar itu bisa memahami itu gitu. Bahwa ibadahnya ya, bahwa saumnya ketika hari raya itu salah gitu. Jadi dia betul-betul memahami itu. Wahadihi nubdatun yasiratun tursidul wafaqo ya. Wafaqo ila syadadi wa tahmilu ala istiqamati wa suluki tariqir rasyad. Wahadihi nubdatun. Demikianlah tulisan singkat ya. Hadihi nubdatun yasiratun, tulisan singkat ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tursidul muwafaqo ila syadad. Mudah-mudahan bisa membuka kebenaran, bisa membawa kepada kebenaran. Wa tahmiluhu alal istiqomah, membantu istiqomah. Wa suluki thoriqir rasyad, dan menempuh jalan petunjuk. Begitulah apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah ya, ini kita tamatkan di bab ini ya, yang disampaikan oleh beliau beberapa dari mulai hadis atau ayat mengenai niat, lalu pernyataan para arif billah mengenai keikhlasan, mengenai kejujuran, kebenaran, termasuk juga tadi cara seseorang yang jujur dan benar itu memahami yang namanya afdoliyatus syariah, memahami kebaikan, keutamaan syariah itu ternyata disesuaikan dengan situasi dan kondisinya tadi. Ya, situasi dan kondisi ini yang tentunya dijelaskan oleh dalil, gitu. Bukan situasi dan kondisi sesuai keinginan manusia, tapi dalil, tapi dari Allah gitu. Dan beliau bilang bahwa ini tidak aneh gitu ya, seperti tidak, bukan suatu hal yang aneh. Jadi orang yang jujur, orang yang benar itu seperti itu. Bisa menempatkan dirinya, bisa menempatkan situasinya, itu jujur. Misalnya kayak seorang mujahid, ketika dia itu misalnya katakanlah jujur di medan perang, itu jadi buruk gitu. Ketika orang itu berbohong di kondisi normal, itu kan jadi buruk. Nah, itulah baik dan buruk. Jadi kita teringat lagi mengenai kaidah baik dan buruk ya, Masya Allah. Bahwa yang baik itu yang dinyatakan oleh syariat, yang buruk itu adalah yang dinyatakan buruk juga oleh syariat. Baik, itu paling yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan ya. Wallahu a'lam.